Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran budaya alam Minangkabau. Kali ini akan kita bahas tentang hubungan mamak dan kemenakan di Minangkabau. Yang pertama kita bahas fungsi peranan mamak di Minangkabau. Pada pelajaran terdahulu sudah kita bahas bersama tentang hubungan kekerabatan yang masih tetap kita pertahankan atau kita lestarikan hingga saat ini. Hubungan mamak dan kemenakan bukanlah hubungan sekedar panggilan terhadap saudara laki-laki ibu, tapi mamak mengandung pengertian sebagai pemimpin, pelindung dan pengayom dalam kehidupan kemenakannya serta masyarakat Minangkabau. Seperti pada pepatah adat kita mengatakan, kemenakan barajo ke mamak, mamak barajo ke panghulu, panghulu barajo ke mufakat, mufakat barajo ke bana, nan bana badiri sandirinyo, nan dimakan sarak jo kitabullah. Pepatah di atas sesuai dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang bimbang. Pada masa dahulu peranan atau fungsi mamak sangatlah besar. Seorang mamak harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kepentingan kemenakan dan kaumnya, ditambah tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Sesuai kata pepatah kita di Minangkabau, badan barek singguluang batu. Menurut adat kita di Minangkabau, kemenakan laki-laki harus mendapatkan pembinaan, perlindungan dari mamak sebagai penerima pusako batolong, sako turun temurun. Sedangkan kemenakan perempuan sebagai penerus garis keturunan, maka wajar bila mamak sangat memperhatikan kepentingan kemenakannya. Coba kita pahami pepatah berikut ini. Kaluak paku kacang balimbiang tampuruang lenggang-lenggangkan bau menurun kasaruaso tanam sirih je ureknya. Anak di pangku kamanakan dibimbiang, urang kampung dipatenggangkan, tenggang nagari jan binaso tenggang sarato jodatnya. Pepatah ini juga sangat relevan dengan Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras. Mereka tiada menduharkai Allah tentang apa-apa yang disuruhnya, dan mereka memperbuat apa-apa yang diperintahkan kepadanya. Fungsi mamak tidak hanya sebatas memelihara anak kemenakannya, baik kemenakan laki-laki ataupun kemenakan perempuan, tetapi sebagai seorang pemimpin juga harus menjaga kampung dan nagari, serta adat istiadat yang telah digariskan oleh nenek moyang. Selanjutnya kita pahami ajaran adat tentang tanggung jawab memelihara kemenakan. Ko hanyui bapinteh, hilang bacari, tarapuang bakai, tabanam basilami. Usu dipamain, cabua dibuang, siang dicari-cari, malam didanga-danga. Kemenakan disambah batin, mamak disambah laye. Lupo baingekkan talalok bajagokan, sentiang babilai, kurang batu kuat, panjang bakare singke bauleh, jauh dikunjungi dake basilau. Dan tak kalah pentingnya tugas seorang mamak terhadap anak kemenakannya adalah membina perilaku ke arah yang lebih baik, terpuji dan disenangi oleh orang banyak dalam bergaul dengan sesama masyarakat. Seperti kata pepatah berikut ini, nan kuria ialah kundi, nan sirah ialah sago, nan baik ialah budi, nan indah ialah baso. Baso dalam artinya bahasa sopan santun.
Pepatah di atas sesuai dengan ajaran syara yang mengatakan, yang artinya aku diutus oleh Tuhan untuk memperbaiki akhlak atau budi pekerti manusia. Al-Hadis.